Halo guys, selamat datang di podcast terbaru kita yang kita kasih nama apa guys? Koka, Yaitu konstruksi kata. Tepuk tangan dulu lah kita. Ya, di sini ya kita coba ngobrol tentang berbagai topik yang dekat dengan kehidupan mahasiswa ya, pelajar maupun mantan mahasiswa atau alumni ya, kita sebut alumni ya. Hari ini kita coba membahas tentang topik yang mungkin sebagian orang lupa ya, yaitu tentang pengembangan diri dan produktivitas. Kalau saya sih setuju Pak, kalau untuk produktivitas, karena kalau melihat dari perkembangan zaman juga dari luar, kita lihat juga cukup kompetitif. Jadi untuk produktivitasnya kita setidaknya kita bisa mengenal diri kita sendiri. Itu sih Pak. Oke. Kalau ngomong-ngomongkan tentang mahasiswa ya, pasti identik dengan deadline, ya kan? Identik dengan tugas, ya kan? Identik dengan organisasi, ya kan? Biasanya itu poin-poin yang sering dialami oleh mahasiswa atau pelajar. Kalau menurut Rama, kita belum kenalan nih. Belum kenalan ya kan? Iya betul, kita belum Dari kenalan. siapa dulu nih kenalan nih? Kalau kita sih udah kenal Pak. Iya, Nonton yang belum. Saya Reza ya, saya tuan rumah di podcast hari ini. Jadi siapapun yang datang ke podcast ini, dia harus punya topik yang bermanfaat. Ya. Betul guys. Mungkin yang sebelah kanan saya. Oke, saya Rama. Kalau mau tahu lebih lengkap lagi, ada di bawah sini. Ada juga IG saya di sini guys. Promosi. Nah, kalau saya Nanda, ya kalau mau pengen lengkapnya juga lihat di bawah sini. Iya. Boleh tepuk tangan dulu biar agak sedikit meriah. Ini suasananya agak-agak Tegang. gempita tapi agak kaku gitu ya, kayak beton gitu ya. Betul. Kayak gitulah Pak. Oke, balik lagi ke topik kita, yaitu pengembangan diri dan produktivitas. Ya, lanjut tadi Bang Rama tentang kegiatan-kegiatan mahasiswa yang kadang-kadang memang itu harus dijalani, tapi tidak segampang kita mengucapkan harus dijalani gitu. Oh, kalau dari sudut pandang aku sih, gimana Sudut pandang kita dari sebagai apa nih? sebagai mahasiswa, Oh, sekarang bukan mahasiswa lagi berarti. alumni dan Oh, sekarang alumni. kan. Oh, dulu maksudnya. Dulu. Cerita dulu lah. Cerita dulu lah. Heeh. Kalau dulu sebagai mahasiswa, pandai-pandai tempatkan waktu, kapan harus santai, kapan harus mengerjakan tugas, dan tanggung jawab yang udah diberikan dari dosen itu istilahnya gitu, pandai-pandai meminimalisirkan waktu lah. Jangan nggak terlalu santai, jangan nggak terlalu Boleh santai Ayam. tapi jangan nyantai gitu betul. ya. Oke. Betul. Ya, karena memang kalau kita bahas tentang pengembangan diri itu agak sulit karena kita dipaksa harus survive, ya kan? Kenapa? Karena tidak semua orang ya bisa menjalani sebagai seorang mahasiswa, pelajar ataupun mungkin mantan mahasiswa yang tiba-tiba langsung survive dari kehidupannya sehari-hari, ya kan? Iya. Banyak tantangan, ya kan? Nah, itu yang menjadi tema kita pada malam hari ini. Itu bagaimana coba kita mengulik atau mungkin berbagi pengalaman lah. Actually, jadi pengembangan diri daripada diri kita ya, itu bukan hanya tentang akademik. Ya, kalau kita seorang pelajar atau mahasiswa itu bukan hanya bicara tentang akademik, ya kan? Tapi juga ada keahlian non teknis tadi nih, gitu kan? Ya. Nah, apa salah satunya? Misalnya komunikasi, ya kan? Tadi manajemen waktu, ya kan? Kedisiplinan, ya enggak? Ya. Kemudian yang terakhir itu harusnya, ya ini mungkin jarang, yaitu tentang kesehatan mental. Kadang-kadang orang stres bukan karena situasi, Iya sih, tapi terpaksa karena keadaan, gitu Karena kan? dibuat-buat. Ya. Nah, ngomongkan produktivitas ya, banyak yang salah kaprah nih ya. Produktivitas itu bukan hanya soal sibuk sepanjang waktu ya, tapi bagaimana juga cara kita bekerja lebih cerdas ya, bukan lebih keras ya, tapi bagaimana cara kita mengmanage kerja kita atau
yang kegiatan kita. yang seharusnya keras bisa menjadi lebih. Iya, kita harus cerdas. Iya. Nggak hanya bekerja secara keras, ya kan? Karena gimana cara kita untuk bisa lebih produktif itu hanya kita yang bisa mengontrolnya. Ya, harus kita belajar, bukan hanya belajar di kelas tadi, ya kan? Kita harus pandai-pandai mengontrol. Oke, coba mungkin dari Rama dulu lah nih ya. Gimana, Pak? Kalau menurut Rama, kayak betul benar nih Pak. iya, bisa tegang-tegang, santai aja, santai. Mungkin mau ngopi dulu boleh, ngopi dulu ya, guys, ya, Kak. Ngopi. Ya. Belum ada iklannya Pak. Belum nih karena baru nih, tapi kalau misalnya ada yang mau promosi ya boleh lah kan, bisa hubungi di email kita di bawah sini, nanti muncul ya gitu ya. Oke, Mak, gimana Mak? Coba tips bagaimana mengelola produktivitas menurut Bang Rama nih. Produktivitas itu kan kita kan nggak bisa gimana ya, nggak selalu tentang kampus terus kan. Atau mungkin gini, maksudnya Bang Rama nih kan udah alumni, ya kan. Dulu sebagai mahasiswa, gimana Bang Rama itu bisa mengelola, ya selain Bang Rama sebagai mahasiswa belajar, tapi kan pasti butuh main kan, butuh santai. Nggak harus tegang-tegang terus, santai. Iya, tapi mungkin bisa Bang Rama bagikan dulu tuh seperti apa kira-kira yang bisa Bang Rama bagikan untuk penonton. Kalau dulu sih saya sebagai mahasiswa sih menganggap sebuah gimana ya, sebuah tanggung jawab itu nggak terlalu dibuat beban gitu. Karena kalau dari diri saya Pak, kalau terlalu dibuat beban jadi saya buntu. Jadi kapan saya harus santai saya tahu, kapan saya harus fokus tugas saya tahu. Jadi kurang lebihnya gitu loh Pak. Gitu? Iya Pak. Kok hidupnya gitu-gitu aja? yang penting kan kita bisa menyelesaikan tanggung jawab yang udah ada di kampus gitu. Poinnya itu ya, tanggung jawab, betul ya. Oke, santai pun enggak terlalu santai juga. Kita kan ada tanggung jawab kan. Ya, yang pasti selalu balance ya, antara tanggung jawab dengan tugas ya. Kemudian mungkin yang tadi jangan terlalu santai. Jangan terlalu santai. Ada waktunya main juga. Ada waktunya main. Kalau kata orang ulu, nisik gak nisik penahu benar. Nanti ada transitnya ya. Iya. Editor kita yang buat nanti. Mainkan editor. Oke, kalau Bang Nanda gimana nih, Bang Nanda? Kalau saya dulu Pak, waktu masih jadi mahasiswa ya. Kalau dulu Pak, kan kita dulunya PDD Polnip kan nggak tahu lah. Kalau sekarang masih ya Pak. Kalau semester 1, semester 2 itu masuk pagi ya? Masih. Kalau semester 1, semester 2 dulu kalau masuk paginya Pak, paginya ya belajar ya kan. Belajar, terus siangnya bisa kita gunakan waktu untuk mengerjakan tugas yang dikasih dosen pas masuk pelajaran ya kan. Terus biasanya kalau sore ya cari refreshing lah biar nggak kaku-kaku benar gitu. Apa Pak. tuh refreshing tuh dalam bentuk kayak mana tuh? Main layar kah? Atau main PUBG kah? Gitu kalau makan kalau aku dulu sih Pak, kayak santai-santai tempat ya, cari-cari sunset lah kalau kata-kata anak-anak zaman sekarang. Sunset itu bukan merek ini. itu rambut Pak, ya itu sampo. Itu Sunsil Pak. Cari sunset gitu ya. Sunsil tidak boleh disebut ya. Nggak boleh. Itu kan baru. Tapi siapa tahu nanti sunsetnya kasih endorse ke sini kan. Ya mudah-mudahan lah ya. Oke, jadi mencari waktu, memisahkan ya di saat pagi kita belajar, sorenya itu mencari refreshing gitu ya. Nggak selalu kaku amat lah Pak. Nggak kaku kayak beton ya. Nggak selalu tentang belajar. Ya. Karena kalau menurut aku sih terlalu tegang belajar jadi mudah stres ya. Gampang stres. Gitu ya. Kok saya enggak ya? Beda Pak. Setiap orang kan punya prinsip masing-masing gitu. Tapi gini Pak, permasalahannya kalau kayak saya dulu tuh kan dari semester 3 sampai semester 6 itu kita udah masuk sore ya. Nah, jadi pas waktu semester 3 sampai semester 6 itu agak berantakan Pak polanya. Karena apanya, hidupnya? Apa? Maksudnya cara ngatur waktunya. Cara ngatur waktu. Jadi kalau bisa kasih tips lah gimana caranya.
Oke, jadi saya yang tuang rumah, saya yang kasih tips. Enggak apa-apa lah. Oh, gitu. Bapak yang lebih sepuh. Kalau ini Biar bisa jadi referensi juga buat Oke. teman-teman gitu kan. ya, Teman-teman. jadi sebenarnya sih tadi dua-dua yang abang-abang berdua ini sebutkan itu salah satu bagian daripada tips. Tapi ini tips dari Bapak, harus kita punya prinsip metode non-blok namanya. Jadi kita harus punya waktu, ya kita harus harus bisa memisahkan kapan kita belajar, kapan kita istirahat, dan kapan kita main. Nah, kuncinya adalah konsisten. Nah, ya, konsisten itu kalau kita lakukan secara terus-menerus, itu akan menjadi habit, menjadi kebiasaan. Ya. Nah, secara tidak langsung di bawah alam sadar kita, bahwa kebiasaan itu akan kita lakukan. Di saat kita udah mulai jenuh, nah ya kan, mungkin itulah waktunya kita untuk mungkin bersantai dulu atau istirahat dulu, ya kan. Karena apa? Ya, belajar itu bukan semata-mata tentang apa yang kita dapatkan, ya, tapi juga apa yang ingin kita capai, ya. Sekarang kalau kita bicara tentang produktivitas, ya kan, dulu Bapak kuliah waktu zamannya masih main Facebookan sama Oh, zaman Bapak ya. MIRC, ya. Zaman Bapak Jangan anak buat Facebook kan? status-status galau ya, Pak. Ya, mohon maaf ya, beda Iya, generasi gitu ya. Kayaknya anak Facebook nih kayaknya Jangan bisa sebutkan menghubungi. anak Facebook. Zaman-zaman rambut yang masih gini. Iya, itu anak emo, gitu kan, anak emo kan. Dan zaman-zaman masih ada celak-celak di bawah mata ini kan. Hitam-hitam. Ya, jadi zamannya Bapak dulu memang kami itu tidak ada hiburan. Handphone itu mungkin zaman itu tidak familiar. Betul, betul. Masih zamannya SMS. Belum ada. Jadi kalau chatnya itu sayang kamu di mana gitu kan. Itu pakai kata-kata yang bawahnya tuh aku sayang kamu telah mana. Oh, pakai C, masih pakai C. Masih pakai Itu. template yang Masih di template. HP center gitu. Iya, ya, Pak? iya, HP center. Belum masuk BBM ya, Pak? Belum. Jadi hiburannya itu kan kalau ngabisin kalau kita chat terus habisin pulsa. Betul. Jadi kadang-kadang kita nyari, kalau zaman Bapak itu nyari nyari bonus, ya. Bonus dulu ya, Bonus Pak. chat 2 kali, bonus ke sesama operator gitu kan. Nah, ya begitu zaman dulu ya. Bisa dapat 1000 SMS. ya. All operator gitu Iya, kan. all Ya. operator. Nah, jadi dulu memang Bapak jarang sekali yang namanya main handphone, ya kan, beda dengan generasi kalian mungkin ya. Tapi Bapak sering ke warnet waktu itu. Ya itu tadi main-main Facebook, ya kan. Main point blank ya, Facebook. Pak? Enggak, dulu ada namanya ya? Dia main kayak point blank tapi bukan PB, masih lebih Counter lama. Strike. Bukan. Counter Strike ya, Pak? Bukan. Dia tuh kayak main kartu gitu tapi online. Tapi Bapak enggak Ui. pakai. Sudah menjurus. Enggak, bukan judi online. Bukan. Zaman itu enggak ada judi Kayak online. Atau main Saya apa muntah kodok yang bola tuh? Zumba apa? Zumba, Nah, itu, Zumba. itu enggak Zumba. Zumba itu Zumba itu senang. Sorry guys. Ya, jangan ke arah situ. Nanti lain topiknya. Betul, Pada masa betul. jumba nanti agak sulit di masa-masa sekarang. Bukan itu dulu ya. Pokoknya ada hiburan itu kita main kartu online ya, tapi tidak pakai uang. Betul, Ya, betul. main itu hanya hiburan. Kemudian sisanya itu Bapak blok. Jadi gini, Bapak bangun pagi ya kan, kalau kuliah di Polnep itu kan dari Senin sampai Jumat kuliahnya ya. Iya. Dari Iya. pagi sampai jam 2. Kalau waktu Bapak kuliah enggak ada yang kelas sore. tapi Bapak Polnepnya dulu di Polnepnya di Pontianak, Polnep di Pontianak, ya Politeknik di Pontianak di. Kalau sekarang udah ada Polnep di Kapasulu ya, guys. ya, Jangan kalau- lupa daftar di sini, guys. Oh iya, ini tahun baru Sedikit nih. promosi. Nanti ini ada daftar, nanti pasti ketemu sama ya kita sini gitu ya. Ada diskon nggak masuk Polnep ya, Pak? Ada. Diskonnya nanti kita 20%. undang ke podcast Bapak di sini ya. Ya. Ya, mudah-mudahan ya ini menjadi podcast yang pertama yang juga nanti bisa meledak. Meledak. Kalau klik tombol loncengnya diskon 20%. Oke ya, ini mau lanjut atau Bapak berhenti aja nih? Lanjut dong, Pak. Masih seru nih kan pembahasannya, Pak. Nanti lupa. Jadi ada yang namanya metode time blocking ya. Time blocking itu kita harus memblok waktu-waktu kita yang udah kita atur. Ya, misalnya gini, dulu waktu Bapak kuliah itu pagi-pagi, kalau di Polnep itu kan masuknya jam 7. Ya, pulangnya jam 2. Makanya dulu digelar SMA 72. Karena masuknya jam 7, SMA pulangnya jam 2. Ya, zaman Bapak gitu. Nah, Bapak tahu pagi-pagi itu bakalan bertemu dosen-dosen yang
Killer. tidak hanya killer tapi muda. Jadi tergantung mood gitu maksudnya. Kadang-kadang ada Mood swing, Pak. Mood swing. mood swing ya. Bukan Ya, muda. swing. Kalau muda. Ya, muda. Ya kan beda bahasa dulu dengan sekarang. Sekarang mood swing ya Mood kan. swing, mood swing. Ya swing kan Perbedaan zaman ganti. gitu ya. Zaman ya harap maklum lah ya. Gitu ya. Jadi ada waktu-waktu yang memang kita tahu nih. Ini dosen ini kalau masuk pagi kita harus lebih dulu datang ya. Harus lebih dulu datang daripada dia. Ada yang dosen yang santai, dia jam 7 datangnya jam setengah 8 ya kan. Nah, Bapak ya kita hilangin yang masalah dosen datang telat atau mahasiswa datang telat Tapi ya. kalau sama bapak ya beda ya. Ya, kalau sama saya ya Ya, harus sampai tepat jumpa waktu. di 6.30 kan gitu. Sistemnya kodim. Ya, kita 1 sistem detik militer. terlambat pun nggak bisa ikut, guys. Sudah nanti nggak jadi orang mau daftar ke pondok nih. Gitu kan, nggak jadi. Jadi pagi-pagi itu Bapak sudah mencoba merefresh diri nih. Biasa kan kalau ya namanya mahasiswa, ini kan pasti ngembun ya kan. Zaman-zaman kalian pasti ngembun kan. Ya kan? pas semester 3 Apalagi- sampai 6 itulah Pak. Iya. Apalagi sering-sering ada pulang tugas malam gitu ya. gambar. Ya. Ya kalau zaman kalian gambarnya masih bisa pakai AutoCAD. Dulu Bapak gambarnya itu pakai freehand. Pakai mistar gitu, Pak. Iya, Sama itu pensil kalau 2B. kalau salah Pensil itu 2B. menangis. Pensil 2B. Bukan 2B. Pensil, Bukan pensil 2B dia pakai- itu namanya Rapido. Pulpen namanya Rapido. Kalau Tahu enggak? zaman- Kenal enggak sama Rapido? Kalau zaman kami Eh, pensil mekanik, pensil mekanik Pensil Pak. mekanik. pensil mekanik. Kalau nggak salah Pulpen itu- mekanik atau iya. pensil mekanik? Dia tuh Lupa, ada kayak kalau dalam- ukurannya gitu Pak. Ada Dari ukurannya. kecil terus Ya kan berapa mili gitu. iya tahu kan. Yang saya penting ngajarnya. sama Kan fungsinya. saya juga ngajar. Ya kan cerita saya. Ini cerita kalian cerita saya. Ya, saya hanya Ya udahlah. penjelasan Hanya- bola hanya- kaki. hanya memberikan pengalaman yang udah yang pernah Tadi dialami gitu disuruh Pak. kasih pengalaman enggak ngomong pengalaman. Giliran ini. Oke, balik lagi ke Rapido ya. Oke. Nah, jadi itu dulu tuh zamannya Rapido ya. Jadi kalau salah itu menangis kita. Kita ulang dari awal lagi. Nah, jadi kalau misalnya besok dia mata kuliah ini ya, kita harus bangun pagi. Jadi Bapak pastikan, kan Bapak dulu anak band juga sebenarnya nih ya. Ben Anak ten. band. Ben atau band 7? Band nih, Band. kita Kita dulu, Pak, biar nggak iya. tegang ya, Pak. Coba tes. Coba satu lagu dulu, Pak. Masih ingat skillnya kayak gitu ya. Skill apa dulu nih? Lagu apa nih? Coba. Kalau zaman sekarang ya mungkin tahu Ariel Patah Pen. Ariel Patah Pen. Oke. Patah penda tuh. Kita lagu yang sering dulu tuh gini nih. Sepiak aku, Pak. Bukan. Ini lagu ini nih. Oh. Lagunya Nostalgia banget. Nah, cukup lah ya. Ini mau podcast ini bukan main Bukan main gitar kita. Bukan gitar terus dulu situ. Oke, guys. kalau nggak ganti aja itu judulnya. Anak band. Nah, anak nanti band. terlalu lama nanti nih, terlalu lama ya. Jadi tadi itu kita ada sistem time blocking ya. Jadi di mana waktu Bapak bermain, kalau di malam waktu istirahat, karena tadi pagi-pagi kita harus bangun pagi, biasanya jam 10 Bapak udah tidur, gitu kan. Bangun-bangun lagi ya tetap aja kadang-kadang jam 6 gitu ya. Apalagi di Polnep ya, di SMA 72, jadi masuk jam 7 jam pulang jam 2. Kemudian di weekend, nah itu dia, Bapak punya waktu Sabtu ya, itu untuk bekerja. Bapak dulu kan punya selain hobi main band, Bapak juga itu senang jalan-jalan, Oh, Healing. Jalan-jalan. Kalau bahasa sekarang tuh healing. healing. Kalau dulu mapah. Mapah. Ya, mapah. Mungkin bisa diartikan Bapak. bahasa Untuk kita editor. dulu, Pak. Iya, kalau bahasa kita sini dulu mapah. Mapah. Jadi setiap hari Sabtu itu Bapak suka mapah. Malam Ya. mingguan ya, Pak ya. Enggak, zaman dulu Bapak enggak malam mingguan. Karena Bapak dulu selama kuliah enggak pernah punya pacar. Wih. Anak kuliah. Catat, guys. Ya. nggak pernah Tapi punya yang mau pacar. sama Bapak banyak. Banyak. Coba guys. Sorry ya, memang level Bapak waktu itu memang enggak ada yang mau gitu. Tapi yang suka banyak. Ya, suka belum tentu mau gitu Jadi ya. pura-pura enggak tahu gitu ya, Pak. Oke, Cover boy. bisa lah kita next dulu ke bahas Oke, sharing betul, ya. Pak, betul. Jangan ke sana. Saya udah punya anak 3. Susah. Ya. Oke, balik lagi. Jadi waktu hari Sabtu itu Bapak mencoba memblok tadi dari Senin sampai Jumat itu Bapak mencoba menjadi mahasiswa. Ya, mahasiswa yang sepenuhnya dalam arti ini ya nggak jadi tetap adalah waktu-waktu Bapak nakal gitu ya. Dalam arti nakal tanda kutip nih ya. Oh, ya. Kemudian hari Nakal yang Sabtunya, sewajarnya. ya hari Sabtunya itu Bapak mencoba mencari kesibukan yang Bapak senangi, ya, dan bisa menghasilkan pundi-pundi. Nah, Bapak selain suka band, ya, selain ngeband, Bapak juga bisa bawa mobil waktu itu.
Nah, zaman dulu itu kan ada nama rental lepas kunci, ya kan, Oh, rental iya, mobil ya. rental mobil. Dulu masih 2,5 lah satu hari ya. Sekarang pun Di masih ada Pontianak, juga, Pak. Di Pontianak. Sekarang masih ada sekarang, juga. sekarang di Kampus Hulu juga udah ada, Pak. Iya, iya. Mau coba? Udah pernah coba Belum. sambil sampingan gitu. Nah, jadi waktu Sabtu Minggu itu Sabtunya nih ya, belum minggunya. Sabtunya itu kalau ada ini Bapak inilah tadi kunci komunikasi. Bapak suka ngomong, bukan suka ngomong, selain nyantai, Bapak juga sering ketemu sama orang-orang baru. Ya. Memperluas relasi Iya, gitu. iya. Jadi setiap nyantai ke teman-teman itu bukan hanya santai aja. Betul. Ya, Gitu. bukan Jadi sekedar santai gitu. kita ada waktu yang kita menyenangkan diri kita, membaikkan diri kita, juga kita bisa mencari relasi. Jadi Bapak kenal sama rental mobil, ya kan, yang punya itu orang Tionghoa. Ya. Jadi dia itu sulit merentalkan mobilnya. Tapi karena Bapak punya keahlian tertentu, Iya. ya kan, mau nyetir tadi nih, Nyetir, ya. jadi dia tuh suka bilang, mau nggak nanti kalau ada yang nyewa plus supir, dia manggil gitu. Jadi kesempatan kan kita Ya, peluang kita jalan. harus bisa melihat peluang Iya, ya kan. betul. Peluang jalan. kali. Jalan terus ada peluang bekerja, dapat duit. Dapat duit. Iya. Zaman itu mahasiswa lagi 50.000 lumayan sehari. Makan minum ditanggung, bensin ditanggung. Jadi kita tinggal jalan aja. Nah, di Sabtunya itu biasa Bapak luangkan waktu untuk itu. Untuk mencari kegiatan. Pundi-pundi. Iya, selain Bapak menyenangkan diri, tapi Bapak mencari Pundi-pundi cuan, pundi-pundi. Pak. Iya. Cuan. Cuan. Terakhir di hari Minggunya, nah Minggunya ini yang kadang-kadang agak susah. Itu antara magnet bantal dan guling itu lebih kuat daripada magnetnya di Iya. gayung atau apa namanya, kalau bahasa sini gayung itu enggak gayung, Centong. centong ya, centong di kamar mandi. Jadi kalau hari Minggu itu memang biasanya bangunnya suka telat ya, Kalau- karena memang itu salah satu memanjakan diri ya kan, dari aktivitas di hari Sabtu. Nah, hari Minggunya itu biasanya Bapak memang istirahat nih, karena pengen tidur, bangunnya agak lebih siang, Ya. jam 8 Bapak dah coba bangun, kemudian biasanya diselangi ya namanya anak kos ya kan, Ya. masak lah Masak, ya, untuk mandi dulu, irit Pak. lah, irit. Nah, salah. Hemat Kalau Bapak gaya. masak dulu, Masak dulu baru mandi itu. baru mandi, karena kan tangannya nanti kan Kotor. udah mandi bau, Iya, bau iya. bawang. Kalian bisa nggak masak? Bisa, Pak. Masak apa? Insya Allah bisa, Pak. Masak apa? Aku masak mie bisa, Asam pedas Pak. kayaknya bisa, Pak. Mie goreng bisa. Gorengnya. Nah, kalau dulu Bapak masaknya itu masak air aja yang bisa. Masak Oh, air iya. biar mati. Masak air bebas. Kopi dulu, guys. Ya, sambil ngopi kan. Oke, jadi di hari Minggunya itu Bapak coba untuk mencari kegiatan yang produktif juga, istirahat ya kan, karena kita butuh istirahat nih kan, Iya. dalam waktu 1 mingguan Satu belajar. mingguan, ya. Nah, siangnya Bapak mencoba, ini biasanya ya, sering juga Bapak lakukan, siangnya itu Bapak tidur Di hari Minggu. di hari Minggu. Iya. Siangnya tidur, memang hari Minggu itu Bapak jarang jalan-jalan. Hari Minggu itu memang fokus untuk istirahat. ya istirahat full di rumah. Ya, kita mengembalikan energi, apalagi kalau ada tugas. Nah, nanti Investasi energi. energi, ya, Investasi nggak tuh? ya kan. Jadi jam 3-nya itu, mulai jam 3 sampai ke bawah itu barulah Bapak aktivitas, misalnya ada tugas dan sebagainya, Bapak coba cicil. Nah, tapi di hari Minggu, khusus di hari Minggu itu biasanya Bapak bangunnya tidurnya itu ya paling telat jam 10. Ya, itu paling telat. Karena Seninnya itu merupakan hari pertama kita Melakukan membuang aktivitas, membuang energi yang udah kita simpan 2 hari tadi. Jadi untuk itu cukup istirahat tadi. Nah, itu sih kalau metode time block. Tipsnya ya. Iya, ya, karena susah juga kan, kalau biasanya kan kalau kita atur zamannya, kalau pelajaran mungkin pagi-pagi itu belajar ya kan, Iya. siang tuh mungkin ada organisasi ya kan, kalau di sekolah kampus, atau di ya. kampus Iya. itu kan. Sorenya tuh tadi nih Nanda bilang buat refreshing, entah jalan dan sebagainya ya. Nah, jadi dengan seperti itu ya, kita itu ndak multitasking ya kan. Ya. Justru yang malah bikin hasil kurang maksimal kalau tidak dengan cara-cara seperti itu gitu ya. Nah, pernah nggak dengar tentang konsep Pomodoro teknik? Pernah nggak? Belum sih, Pak. Belum. Apa itu? Jujur saja belum, Pak. Nah, Belum sih, Pak. Belum sih. kalau konsep tentang Pomodoro teknik itu membagi waktu dengan menit.
ada model, mungkin teman-teman yang lain atau yang nonton mungkin udah tahu ya. Jadi ada model kita 25 menit kita belajar, 5 menitnya kita melakukan kesenangan, ya kan? Refresh. Apapun, lepas semua, nanti sisanya ada lakukan Berulang-ulang ya? lagi. Iya, itu konsisten. Ya. Atau berdua pernah mencoba kayak gitu dulu waktu zaman-zaman Kalau kuliah? Enggak sih Pak, zaman saya sih enggak terlalu yang nggak terlalu mirip-mirip. ya, mirip gitulah. Tapi biasanya juga kayak gitu Pak. Ibaratnya udah Kayak kita ngerja tugas ya, gitu. ngerjakan tugas. Udah Habis itu bosan main paling game, betul nggak? Main game, Main game, gitu ya. gibah. Ya memang zamannya kalian ini anak-anak yang emang ya susah diatur Susah gitu sebenarnya. Perbedaan zaman Pak. Iya. Kalau dulu- Perbedaan kalau zaman dulu- kita. Kalau dulu zaman Bapak, Enak zaman itu kalau zaman Bapak kan enggak ada game-game ya online. enggak ada Nggak memang, enggak ada. Kalau enggak warnet ya nggak Iya, mungkin. iya jarang yang namanya namanya media sosial itu yang paling ngetren zaman Bapak itu adalah Facebook aja. Facebook. Nah, tapi Bapak di sini membagikan tips tadi itu mungkin untuk semua zaman. Iya. Jadi tidak hanya zaman Bapak, tapi ini masih dipakai oleh orang-orang sampai sekarang. Sampai sekarang. Karena cara, ada cara penelitian. penerapannya yang mungkin zaman Bapak dan zaman kita sekarang ini udah berbeda. Beda. gitu. Iya. Cuman intinya sama. Iya, Karena seiring perkembangan zaman kan. Kita kan Betul. sekarang kan udah punya yang namanya handphone. iya, betul. Smartphone. Kalau dulu mungkin mereka meluangkan waktu mereka dengan ya masak. Kalau kita kan meluangkan waktu kita dengan ngegame. Jujur saja, nih guys. Kalau Untuk sebagai mahasiswa sih saya kalau Tapi kalau udah bosan-bosan nugas Nah. saya ngegame. Kalau mahasiswa sekarang sih udah pasti udah lumrah lah. Main untung, game. untung aja udah tamat ya. Udah selesai Pak. Terus udah tamat. Kalau masih kuliah saya rekam ini. Gak usah Pak. Bisa dilaporkan ke dosen. Ya, jadi hal-hal itu ya memang kadang-kadang memang sulit kita lakukan ya. Memang sulit tapi gampang kita ucapkan Iya, ya. Tapi sekali lagi tadi kedisiplinan, konsistensi sama kemauan ya kan untuk survive itu adalah poin yang utama ya kan. Nah, selain tadi kan pasti ada tantangan ya kan. Tantangan setelah kalian ini selesai terus melihat bagaimana sih pengembangan diri kalian. Itu kan kalian untuk zaman sekarang nih kan di luar sana ya tidak hanya mengandalkan tadi Bapak bilang produktivitas itu tidak hanya mengandalkan akademik ya kan? Iya. Betul. Tapi ada juga tentang komunikasi, skill, non teknis dan sebagainya. Relasi kita dan segala macam. Itu kan kadang-kadang tantangan terbesar itu ya kan pasti dari diri kalian sendiri ya kan. Ya. Bagaimana memulainya? Nggak mungkin dari orang lain Nggak mungkin Pak. ya kan. Pasti tantangan kita untuk survive itu pasti dimulai Diri dari kita sendiri. iya, misalnya rasa malas ya kan, overthinking ya kan, atau gampang Putus asa terdistraksi. gitu. Terdistraksi tau nggak kalian? Mengubah apa ya? Kalau enggak salah sih Pak. Terdistraksi itu misalnya nih kita lagi fokus nih ngomongkan masalah ini ya, masalah podcast ini Iya, ya, iya. tentang pengembangan diri ini kan, Ya, pengalihan gitu ya Pak. Iya, kayak pengalihan tiba-tiba nanti kalian nggak fokus, ada hal-hal yang tiba-tiba lagi serius, terus tiba-tiba kalian terfokus ke lainnya. hal lain. Nah, jadi tadi hilang tuh, itu terdistraksi namanya. Lebih mudah tergiur gitu kan Pak. Iya, Istilahnya iya. Pernah ngalamin nggak? Sering sih kayaknya Pak. Sering. Kalau seringnya tuh pas kapan tuh? Pas gimana tuh? Contoh Misalkan kecilnya gini. udah mulai mau fokus. Kalau dari aku sih waktu fokus kerjakan kayak TA gitu kan. Ada kawan ngechat, "Yuk main keluar santai gitu." Oh, itu kan termasuk distraksi Iya, juga. itu, Kan? itu yang, terdistraksi. yang, ya. yang awalnya kita lagi fokus nih ngerjain Jadi tugas terbawa akhir, gitu kan? ya. Terbawa. Jadi contoh kecilnya itu. Ya. Itu jangan ditiru ya. Jangan guys. Berarti Itu hanya pengalaman dari abang-abang kalian di sini. berarti tadi linear dengan Bapak bilang tadi yang time blocking. Jadi harus tahu kapan kalian Menempatkan fokus, diri. kapan kalian harus bermain HP. Betul nggak? Berbagi waktu. Ya kan? Betul lah. Jadi pada saat kalian harus fokus mengerjakan laporan, tugasnya, handphonenya kalau bisa dijauhkan, Jauhkan. ya kan? Nah, kalaupun memang harus menggunakan jaringan atau harus mencari Wifi referensi, gitu, itu koneksi. mungkin bisa gunakan kalau punya laptop, lebih bagus pakai laptop aja, Betul. ya kan? Memang masalah kayak gitu ya kan? Kita tuh sering
sering lupa bahwa yang kita lihat ya itu belum tentu terekam oleh apa yang akan kita ingat. Nah, sama nih kayak saya ngutip kata-kata Wamen Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi, yaitu Kopstela ya kan. Penelitiannya itu ada mengatakan di bawah sini. Nih, mungkin nanti ada jenis jurnal ya nanti Dibaca dan dipahami. baca ya, jadi dipahami. Akan dibuat Jadi- oleh editor ya Pak ya. Iya. Jadi sebenarnya manusia itu menurut Prof ya, manusia itu dari kecil tuh sudah pintar, sudah bisa menghitung. Jadi menurut penelitiannya Prof Stella ya, yang saya baca, dia itu mencoba meliti bayi 3 bulan ya. Bayi itu dikasih nasi ya kan. Nasi itu yang satunya banyak penuh, yang satunya sedikit. Jadi bayi itu malah memilih yang banyak. Banyak. Artinya tanpa diajari Iya, iya, dia Pak. tahu mana yang banyak. Mana yang banyak. Iya, Jadi betul. sebenarnya kalau kita bicara tentang matematika atau bicara tentang pintar atau bisa dengan dan sebagainya, itu tergantung kita, ya kan? Di bagaimana kita mencoba fokus, ya kan? Fokus untuk menggali berlatih, kemampuan ya. kita. Iya. Betul berlatih ya. Nah jadi kalau kata-kata ada yang bilang oh dia agak kurang atau dia tuh lebih pintar, sebenarnya sih itu hanya kalau menurut Bapak setelah baca penelitiannya Prof tadi, itu kayaknya hanya kiasan-kiasan aja yang sekarang. Betul. Karena memang dari kecil kita tuh sudah punya kemampuan itu. Ya untuk yang anak-anak yang normal pada umumnya Pada gitu ya. umumnya. Nah, jadi tadi pengalaman-pengalaman abang-abang ini ya, kita harus fokus ya kalau dalam mengerjakan tugas ya kan. Fokus. Bisa dipisahkan Kapan waktu bermain, kapan waktu ya kan? kita serius. Kalau overthinking itu juga bagian dari salah satu penghambat. Pasti Ya kan? semua mengalami Pak, Nah, overthinking itu, Pak. Itu masalah klasik lah kayak Bisa gitu klasik, kan. bisa diatasi lah. Nah, cuman kita bisa melakukan langkah-langkah kecil dulu ya kan. Misalnya tuh ini mungkin kelihatan sepele ya kan. Contoh, kalian harus kerja atau adik-adik ini kan yang nanti belajar, kalian tuh harus bangun pagi ya kan untuk membereskan tempat tidur atau membereskan tempat kos ya kan. Nah, itu kalau dilakukan secara konsisten itu akan berpengaruh dengan kehidupan dia atau kegiatan dia yang selanjutnya Termasuk ke gaya hidup juga. iya gaya hidupnya. Nah ya jadi sebenarnya kalau misalnya kita terlalu berpikir yang negatif ya kan, kayaknya aku nggak bisa lah. Itu harusnya tidak boleh ada dalam pikiran kita. Betul, itu seperti ngedonkan kita sendiri gitu. Ya. Iya. Jadi kalau kita punya tujuan ya kita fokus dulu dengan tujuan. Progresnya walaupun kecil tapi kita fokus dulu perbaiki satu persatu ya. Jadi kalau misalnya tujuan itu belum bisa kita capai, jangan berhenti. Tapi kita jangan ubah tujuannya, tapi ubah jalannya. Iya. Gitu. Jadi tujuan tetap sama. Jadi kalau ada halangan, rintangan depan kita, jangan berhenti. Tetap fokus pada tujuan itu, tapi kita cari dengan cara yang lain. Meskipun jalannya jauh tapi tetap tujuannya sama. Betul. Iya, kayak gitu ya. Kemungkinan mungkin ada abang-abang nih punya rekomendasi mungkin nih ya, atau punya pernah membaca atau punya tips untuk adik-adik kita bagaimana meningkatkan, ini terakhir nih, ini close Close the door. apa tuh namanya, closing statement dari abang-abang dulu lah nih untuk tema kita. Mau siapa dulu nih? Nanda atau saya, Pak? Silakan. Kalau aku sih jujur nggak pernah baca yang namanya buku-buku jurnal gitu. Ini Lebih ke membaca. Sama juga sih. pantesan Jarang-jarang pantesan gitu, hidupnya jarang. gini-gini aja Ya gitu. Pak, lebih membaca quotes di TikTok. Instagram. Oh, Jadi Instagram, termotivasi lah. Iya. Yang awalnya tadi Tapi kalau nggak percaya diri, buat- lihat quotes TikTok. ya, jadi- buat beli bukunya sih enggak, tapi buat- Jujur sih enggak, Iya. nggak mau munafik. Nggak pernah baca. Tapi kalau baca quotes di TikTok sering. Nah, mungkin itu yang membuat aku termotivasi sampai sekarang menyelesaikan kuliah. Gitu. Mungkin dari Bang Nanda? sama juga sih nggak pernah baca-baca, tapi istilahnya motivasi buat adik-adik atau
yang masih kuliah tetap semangat. Mungkin dari penjelasan Bapak tadi bisa diterapkan juga nanti di kehidupan kalian. Mungkin itu aja sih. Itu aja ya. Ya, Pak. Ngomong-ngomong podcast nih kok kayak kanebo kering. Main gitar dulu kali ya, Kak. Boleh lah, boleh kasih hiburan dulu nih. Kasih lagu dulu, Pak. Bapak nih, Bapak ini kan nih Bapak bilang kan Bapak anak band. anak band ya. Anak band. Apa ini ya? Kasih lagu-lagu dikit lah, rap. Lagu rap, lagu. Langsung rapnya. Ini nggak ada dalam skrip nih kayak gini nih. Ya. Nggak apa-apa. Ini agak. Nggak apa-apa. Ini Pak. makin Ini kan kaku kita nih. intro. Agak melenceng ya, Pak. Agak melenceng. Intro. Ini coba nanti Improv, ke depannya, kalau misalnya itu coba di briefing dulu. Kalau gini kan agak susah. Agak Nggak apa-apa, Pak. Agak- Dikit ya, dikit ya. dikit. Dikit ya. Tapi kan skill waktu Bapak masih muda. Apa ya? Ya karena ada Boril ya kan, Ya. bocah tengil. Bocah nih. Kita tengil. Kita coba bawa Bocil bocah liar. lagu inilah ya. Tapi kayaknya di close dulu ya, Pak. Close dulu aja ya. Close dulu. Nanti aja lah ya. Pak. Segmen berikutnya apa ya. Karena ini mohon maaf nih, ini Nanti kepanjangan itu nanti. kepanjangan nanti. Kepanjangan nanti. Udah keluar dari skrip nih. Ya, kan? dia udah keluar nih ya. Udah keluar jalur ya. Oke, semuanya obrolan kita lumayan seru ya. Mungkin di part berikutnya kita akan coba ngebahas bagian daripada tentang apa namanya masalah-masalah mahasiswa ataupun masalah pelajar ya yang bisa kita bantu untuk survive, untuk menemukan diri, untuk memberikan motivasi, ya kan? Betul. Nah, jadi kesimpulannya, Topik yang seru lah. iya, topik-topik yang seru. Mungkin nanti kalau misalnya ada saran-saran bahas apa, boleh Di komen komen di lah. komen ataupun apa, ya kan? Jangan Kita- lupa kita mau bahas like apa gitu Jangan kan. lupa like dan Subscribe. subscribe. Nanti kita bisa Lebih semangat lagi Iya, ngonten. bisa dapat masukan ya daripada penonton-penonton. Langsung pada intinya ya, Pak. Sebenarnya Beauty. ya, jadi kesimpulannya ya yang bisa kita ambil, jadi pengembangan diri dan produktivitas itu sebenarnya tidak ada batasnya, ya kan? Kita selalu saja coba mencari dan menggali untuk belajar hal-hal baru, ya kan? Kemudian kelola waktu, ya kan, dengan baik, konsisten, ya kan, itu Efektif. penting juga. Dan juga yang paling penting daripada yang penting yaitu memberikan jeda untuk istirahat dan bermain, ya. Jadi tidak harus mulu-mulu harus belajar terus, tapi harus ada yang membuat kita bahagia, ya Jangan kan? terlalu tegang. Jangan terlalu tegang, ya kan? Jangan, nggak boleh itu. Ya, jadi kita perlu juga waktu untuk refleksi dan waktu istirahat. Refleksi, pijat. Bukan itu, Rama. Ya, mon ini ya, ini kok ke situ gitu ya. Kita padahal tadi udah bahas lain, makanya lain kali Rama baca script ya. Briefingnya coba lebih giat lagi ya. Tadi kan udah bilang nggak sering baca buku, ya kan? Ini dikasih script tuh kemana-mana, yang suruh main gitar lah, gitu ya. Nah, jadi itu makanya, ya kan. Oke, jadi terima kasih nih buat kamu yang udah coba mendengarkan podcast kita yang pertama ini. Di mana? Di Koka. Koka. Itu di Konstruksi kata. kata. Jangan lupa ya follow dan share ke teman-teman kalian ya, baik di Facebook, di Twitter, di Instagram. TikTok, di Instagram dan sebagainya. Ya, jangan lupa. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya di Koka. Agak telat ya, Pak ya. Di, Agak telat, ulang lagi ya. biar biar Ulangi. Koka. Terima kasih. Saya Eri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya habis kopinya nih.